Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku yang solih dan solihah, pelajaran hari ini kita akan belajar tentang mari hidup sederhana dan ikhlas, pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 semester 2. Anak-anakku yang solih dan solihah, dalam kehidupan sehari-hari terkadang kita sering berhura-hura, berfoya-foya untuk hal yang kurang penting, termasuk juga berlebih-lebihan dalam membuang-buang rezeki. Dalam Islam, perilaku seperti ini adalah perilaku yang tercela atau yang disebut dengan tabdzir atau israf. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an itu, innal mubadirina kanu ikhwanas sayatin. Orang yang berhambur-hamburan, orang yang berlebih-lebihan dalam menggunakan rezeki harta yang diberikan oleh Allah, itu adalah saudaranya syaitan. Hidup sederhana berarti hidup tidak berlebih-lebihan, tidak boros dan tidak kikir. Hidup sederhana merupakan perilaku terpuji yang harus dibiasakan oleh setiap muslim. Oleh karena itu, hidup sederhana ini, sikap sederhana ini dimulai dari kapan? Sejak dini, sejak kecil, untuk membiasakan kita untuk hidup sederhana. Anak-anakku yang solih dan solihah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Furqan surat yang ke-25 ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan hartanya, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, di antara keduanya sewajarnya. Jadi ketika kita melakukan berinfak, bersedekah, kita tidak berlebihan. Jangan sampai ketika kita berinfak atau bersedekah sampai kita tidak mempunyai sisa harta atau uang kita untuk kehidupan kita sehari-hari. Maka sewajarnya, dan tidak boleh pelit, tidak boleh kikir. Ketika Allah memberikan rezeki, bukan berarti kita tidak memberikan sama sekali, tapi Allah juga memerintah kita untuk berinfak, bersedekah. Anakku yang solih dan solihah, Nabiullah Muhammad SAW merupakan contoh teladan buat kita, yang mana beliau memiliki hidup sederhana dalam kehidupan sehari-harinya. Ada sebuah cerita, sebuah kisah bahasanya Nabi Muhammad ketika beliaunya istirahat, tidur, itu menggunakan tikar, sehingga ketika bangun tidur itu di anggota badannya itu membekas, bekas dari bangun tidur, yaitu tikarnya itu, karena ada tikarnya. Ini adalah menunjukkan bagaimana Rasulullah yang mempunyai hidup sederhana, tidak berlebih-lebihan. Bahkan Rasulullah sampai meninggal, sampai wafat pun tidak pernah meninggalkan harta benda. Tapi Rasulullah meninggalkan kepada keluarganya dan umatnya, para sahabatnya, yaitu Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu kita harus meneladani apa yang ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW. Anak-anakku yang soleh dan solehah, contoh hidup sederhana. Satu, memakai pakaian yang sederhana atau biasa saja. Jangan terlalu mewah, jangan terlalu mahal, dan jangan terlalu banyak. Yang kedua, berbelanja kebutuhan sehari-hari yang penting dan paling yang diperlukan dahulu secukupnya. Belanja ya secukupnya. Belanja makanan yang secukupnya. Kebutuhan sehari-hari yang secukupnya. Jangan berlebihan sehingga menjadikan mubadir. Innal mubadirina kanu ikhwanas sayatin. Orang yang berbuat
Mubadir itu adalah saudaranya syaitan. Yang ketiga, tidak mengumbar atau memamerkan barang-barang yang berharga yang dimiliki. Kalau yang perempuan mempunyai perhiasan, dipakai semuanya. Kalau yang laki mungkin ya ketika mungkin memiliki barang yang mewah, mungkin HP atau apa, harus hati-hati. Karena sekarang banyak pencopetan, perampokan, pencurian, karena tidak bisa menjaga barang yang berharga itu. Sekarang banyak anak-anak yang membawa HP ke jalan raya, tidak tahu diambil, dirampok. Nah, ini jangan sampai terjadi pada diri kalian. Yang keempat, makan dan minum dengan menu yang seadanya dan tidak terlalu berlebihan. Makan di restoran yang dipesan banyak sekali ternyata masih sisa. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita, setiap makan itu kita jangan sampai berlebihan. Minum juga nggak boleh berlebihan. Makan berlebihan nggak boleh. Jadi yang pas, sesuai dengan porsi kita. Kita mampunya makan hanya satu kali. Dalam satu kali makan itu, ya sudah itu di saat itu. Jangan sampai berulang-ulang makan lagi, habis makan lagi. Ya, dia harus diatur. Nanti biar sehat ya, dan biar tidak muntah. Kalau terlalu kenyang, itu nanti akan muntah dan bisa menjadi haram. Oleh karena itu, kalian harus bisa hidup sederhana, seperti makan dan minum itu yang seadanya, tidak berlebih-lebihan. Anakku yang soleh dan solehah, apa hikmahnya atau manfaatnya ketika kita hidup sederhana? Yang pertama, meningkatkan rasa syukur sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki yang diberikan oleh Allah, kenikmatan yang diberikan oleh Allah, harus kita bersyukur atas pemberian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang memiliki hidup sederhana itu menanamkan sikap dermawan. Jadi di dalam surat Al-Furqan tadi, Allah menyampaikan berinfak tidak berlebihan dan juga tidak kikir, tidak pelit. Jadi orang yang mempunyai hidup sederhana, dia juga suka memberikan bantuan kepada orang lain. Sikap dermawan. Tapi tidak perlu ditunjuk-tunjukkan, dipamerkan. Yang ketiga, mengajarkan atau belajar mengatur keuangan. Nah, ketika kalian diberikan uang bekal, ini kita atur. Diberikan uang bekal untuk sekolah 10.000, ya kita manfaatkan yang secukupnya. Tidak harus habis 10.000 habis. Syukur-syukur kalian bisa mengatur uang itu untuk ditabung dan bisa untuk memenuhi kebutuhan berikutnya. Yang keempat, akan melatih tanggung jawab kalian, seperti diberikan uang bekal. Yang kelima, tidak berlebihan, hemat. Yang keenam, tidak pelit, tidak kikir, dan suka berbagi. Nah, inilah hikmah atau manfaat hidup sederhana yang harus kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya, anak-anakku yang soleh dan solehah, sikap ikhlas ini juga harus kita miliki. Ini adalah merupakan sikap terpuji. Apa arti ikhlas? Ikhlas itu artinya bersih hatinya, tulus hatinya. Sedangkan sikap ikhlas itu artinya adalah tulus atau rela mengerjakan atau berbuat sesuatu tanpa pamrih, tanpa mengharapkan imbalan. Seperti belajar, seperti mengaji, tanpa mengharapkan imbalan. Nanti antara hak dan kewajiban itu akan berlaku. Apa hak yang harus kalian terima, kewajiban apa yang harus kalian kerjakan, itu yang harus diperhatikan oleh kalian. Anak-anakku yang soleh dan salihah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Bayyinah, surat yang ke-98 ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha muhlishina lahud-din khunafa'a wa yuqimus salata wa zakata wa dzalika dinul qayyimah. Artinya,
Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga akan melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Allah memerintahkan kepada kita untuk bersikap ikhlas, seolah-olah menaati apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi sholat kita, zakat kita itu hanya karena Allah. Wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku, sholatku, ibadahku itu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian sebagai pelajar, kalian sebagai siswa harus seperti itu, harus mempunyai sikap ikhlas. Diperintahkan orang tua karena kalian sebagai anak, kewajiban kalian adalah membantu orang tua. Ketika diperintah untuk membersihkan rumah, diperintahkan untuk mencuci pakaian sendiri, diperintahkan untuk membantu mencuci piring dan lain sebagainya, kalian harus ikhlas. Jangan timbul di dalam hati kalian sikap yang tidak ikhlas. Ketika kalian tidak ikhlas, tidak akan mendapatkan nilai pahala. Tapi sebaliknya ketika kalian membantu orang tua dengan ikhlas, maka Allah memberikan nilai pahala buat kalian. Anakku yang soleh dan solehah, ada 10 manfaat atau hikmah dari kita bersikap ikhlas. Ini dikutip dari buku Memaknai Kehidupan oleh Ustaz Abdul Hamid. Yang pertama, ketika kita ikhlas, kita akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Pasti Allah akan memberikan pahala ketika kita ikhlas. Kalau sholat saja diperintah sholat gak ikhlas, apa yang didapatkan? Gak dapat apa-apa. Yang kedua, hati menjadi tenang dan ibadah menjadi lancar. Karena apa? Karena ini adalah kebutuhan kita. Ketika kita sholat, ketika kita beribadah, ketika kita mengaji, itu akan lancar. Yang ketiga, menjadi manusia yang pemaaf, akan mudah memaafkan. Ketika ada teman yang melakukan kesalahan dan meminta maaf, kita memaafkan. Bagaimana Rasulullah juga seperti itu. Rasulullah Muhammad SAW adalah salah satu Nabi yang paling diteladani. Beliau adalah seorang pemaaf. Bahkan Rasulullah pernah dijebak, pernah diludahin, pernah dilemparin, tapi Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah membalasnya. Maka Rasulullah hanya memaafkan. Yang keempat, tidak mudah marah dan tidak dibudayai oleh amarah. Tidak gampang marah. Yang kelima, selalu disayangi dan disenangi orang lain. Ketika kita ikhlas, berbuat ikhlas, Allah dan manusia saja pun juga akan senang, akan menyenangi kita. Yang keenam, dijauhkan dari sifat kotor, ujub, takabur, sombong, tidak mempunyai sikap iri. Yang ketujuh, hati kalian selalu lapang dan terasa ringan dalam menjalani hidup. Setiap melakukan sesuatu, ikhlas dan mengerjakan, mendapatkan pahala dari Allah. Selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah dan menerima qada dan qadarnya Allah. 9. Menjadi sosok yang hebat dan kuat. Kalian sebagai siswa, ketika memiliki sifat ikhlas, sikap ikhlas, kalian akan menjadi sosok yang hebat dan kuat. Karena menerima. Contoh ketika kalian ujian, malamnya sudah belajar nilainya belum bagus, harus ikhlas. Ya memang itu sebagai bentuk kemampuan kalian. Dan yang ke-10, kalian akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang soleh dan solehah, setelah kalian menyimak beberapa yang disampaikan oleh Pak Guru, ini ada latihan 5 soal. Nanti silakan ditulis di buku tulis. Semoga ini menjadikan pelajaran buat kita semuanya, menjadi orang-orang yang ikhlas, menjadi orang yang mempunyai sikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah selalu membimbing kita semuanya. Allahumma fiqil aqwamit thariq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.